Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia serta semangat menjalankan aktivitasnya di bulan puasa yang hari ke-24 kali ini. Dan tentu senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita siang hari ini, program Tribun UMKM edisi 15 April 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Nah, kalau di Tribun UMKM kali ini tentu saja sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur para entrepreneur yang tentunya luar biasa yang akan membagikan bagaimana kiat-kiat begitu atau tips-tips terkait produk yang akan kita perbincangkan pada siang hari ini. Untuk itu tema kita hari ini Katokon Lokal Toraja menjangkau Indonesia. Bersama 3 narasumber kita ada Kak Indah Afriani Sampe selaku owner Katokon Ki, dan ada Pak Sang Apta T. Paunganan selaku Ketua DPD Komunitas UMKM Naik Kelas Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada Bapak Insinyur Yos Peter Sampe selaku Dewan Penasehat UMKM Naik Kelas Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama ketiga narasumber kita. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak dan Kakak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sehat-sehat. Sehat selalu. Kayaknya yang ketinggalan Pak Apta nih Pak. Yang dua udah kompak, yang satu yang enggak. Pak Apta, mungkin dari Pak Apta dulu nih. Kabarnya hari ini gimana Pak? Baik Mbak, terima kasih. Sudah menjalankan aktivitas apa saja Pak hari ini? Hari ini ya kita bersyukur, tentunya kita masih bisa beraktivitas produktif. Betul. Tentunya sebagai Ketua DPD Komunitas Naik Kelas yang sementara menjalankan kegiatan sementara berlangsung di Jalan Sultan Sanuddin nomor 32, tepatnya di Kembang Jawa Workshop, tetap semangat untuk memotivasi teman-teman UMKM yang sementara pameran dan pelatihan penampingan di sana. Oke, berarti abis dari sana langsung ke sini ya Pak? Betul. Berarti luar biasa sekali Tribun Timur bisa kehadiran ketiga narasumber yang luar biasa. Nah Pak, kalau biasanya weekend seperti ini, minggu-minggu lalu mungkin biasanya diisi dengan aktivitas apa nih? Kalau untuk kegiatan kemarin, kan awalnya ini Ramadan Karim tema besarnya. Jadi tema besarnya itu Ramadan Karim. Terus kemarin baru mulai untuk exhibitionnya. Exhibition isinya itu pelatihan pendampingan. Pelatihan Ya. dan pendampingan. Oke. Ya. Tapi boleh saya bercerita, barangkali lebih enak kalau saya bercerita dasar daripada kegiatan kami dan apa itu UMKM Naik Kelas, Oke, betul, atau silakan. bagaimana? Tapi mungkin Oh, kita menyapa narasumber yang lain Oh, dulu siap, ya Pak. siap, Oke. oke. Kita beralih ke Pak Yos dulu. Pak, kabarnya baik, alhamdulillah. Puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke. Sampai hari ini kita masih fit semua. Sejak kemarin kita ada melakukan kegiatan Ramadan Karim. di Kembang Jawa sebagai workshop awal UMKM. UMKM kemarinnya kan. Puji Tuhan dihadiri oleh beberapa pejabat-pejabat daerah seperti Kadis mewakili sekretarisnya, dan kemudian para pendiri-pendiri organisasi yang ada di pusat. Nah, saya di sini sebagai penasehat dari UMKM Selatan, sangat beroptimis bahwa kehadiran UMKM Naik Kelas Sulawesi Selatan ini akan memberi dampak yang positif kepada perekonomian kita yang sementara ini kemarin dilanda pandemi. Dan itu harapan kami sebagai penasehat terus memberikan arahan kepada para pengurus DPD untuk mensupport kepada adik-adik para anggota-anggotanya, seperti membranding lokal. Hasil-hasil lokal itu yang harus kita utamakan, itulah fungsi-fungsi kami. Dan bahan-bahan lokal yang diutamakan, ya, supaya dirajut menjadi sebuah karya yang dapat dipasarkan. Begitu. Dan kemudian di samping Pak Yos sudah ada satu owner nih Pak ya, ada owner dari Katokon Ki. Untuk itu langsung kita menyapa dulu Pak ya. Oke. Kak Indah, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, sehat selalu walaupun perjalanan dari Toraja yang panjang, 8 jam. Tapi puji Tuhan masih dikasih kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat di UNK komunitas UNK Sulsel, bertemu dengan para pemimpin-pemimpin yang wow. Dan sekarang ada lagi di sini. Sambil kita kasih booming dulu nih. Ya. Jadi ada capeknya itu terbayar Kak. Capeknya terbayar banget. Dan ini
suatu apa ya, cahaya baru buat kami, terutama buat petani-petani kami di Toraja, petani-petani katokon dan usaha katokon utamanya. Itu bukan karena ini usaha katokon ini merupakan akan kami jadikan satu berlian baru di Toraja. Oke, betul. Tapi sebenarnya sudah sejak lama sih mungkin bagi Toraja dan juga Sulawesi Selatan begitu, Kak Indah. Betul. Nah, Kak, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, tentu dengan tema kita akan mengawal katokon ya, biar bisa menjangkau Indonesia nih. Haleluya. Oke, jadi kita mohon kesediaan dulu dari Kak Indah untuk memaparkan nih kepada Tribuners, bagaimana sih atau apa sih sebenarnya varietas katokon ini, boleh dijelaskan? Mungkin masih banyak warga yang bukan Sulawesi Selatan itu masih awam nih, Kak. Silakan. Ya, jadi katokon itu adalah salah satu varietas cabai unggulan di Tanah Toraja. Kalau orang bilang dulu Carolina Reaper, Habanero itu adalah cabai terpedas di dunia, untuk Indonesia itu punya, namanya katokon. Oke. Dan ini adalah produk unggulan di Tanah Toraja yang sekarang, yang dulu sempat redup dan akan kami bangkitkan kembali. Kalau orang lihat kok ada paprika kecil ya, tunggu dulu, jangan langsung dicomot. Karena model katokon itu kayak paprika. Mirip paprika, tampilannya kecil. Mini gitu. Tapi kalau satu kali digigit itu sama dengan makan 6-7 cabai rawit biasa. Berarti luar biasa ya pedasnya dibanding cabai biasa yang kecil itu. Ya. Jadi ada produk kami kebetulan kemarin sempat diicip sama teman. Dia seujung sendok dia makan, dia bilang, angkat tangan, Mak. Angkat tangan, saya sudah kira nggak sanggup. Hands up. Nah, itu yang di tampilan itu adalah produk kami tuh. Itu ada cabai katokon, persis kan, paprika. Jadi ini yang mentahnya ya, Kak? Ya, itu adalah mentahnya, sebelah kiri. Kemudian ini udah jadi sebelahnya lagi adalah itu olahannya berupa sambal, ada bubuknya, ada bon cabenya. Itu baik yang pecah biji. Oh, jadi ada 2 produk yang berasal dari katokon. Kalau kami saat ini sedang mengolah di 3 produk sebenarnya. Jadi yang cabai sambal tumisnya itu yang paling ujung. Ya, yang ini. Ya. Baru ke sebelahnya itu adalah bubuknya, itu bubuk halus. Biasa kalau orang mau bikin campuran di ayam-ayam crispy itu yang supaya pedis, nah itu bisa pakai itu. Karena dia super duper halus. Itu 1 kilo cabai mentah. Cuman bisa ngasilin 0,8 ons. Oke. 1 kilo ya. 1 kilo yang mentah. Jadi kalau ada yang mau cari bilang mau yang curah nih, tunggu dulu. 13 kilo baru bisa jadi 1 kilo bubuknya. Itu. Jadi itu diolah secara manual oleh teman-teman di Toraja, bekerja sama dengan beberapa petani. Nah ini nih, coba lihat tuh. Iya. Sangat cantik ya. Cantik. Menarik perhatian sekali. Merah merona. Iya, betul. Si merah merona ini akan kami jadikan berliannya Toraja lagi. Oke. Akan kembali. Perkenalkan begitu. Toraja itu sudah dikenal dengan wisatanya, sudah dikenal dengan kopinya. Next time kami mau katokon ini, si merah merona ini juga menjadi berlian. Jadi ada satu komoditi lagi yang akan menjadi oleh-oleh setiap orang pulang datang ke Toraja nyari mana katokonnya. Nah, itulah. Nih, yang jadi ciri khas dan primadona pastinya. Betul. Nah, Kak Indah, pasti Tribuners juga di rumah atau dimanapun mereka berada ini penasaran juga, kok bisa namanya katokon ki? Mungkin ada maksud tertentu atau filosofinya seperti apa, Kak? Oke, katokon ki. Saya di sini tidak hanya berjalan sendiri. Saya tidak berjalan sendiri, saya membranding katokon ini supaya dia bisa keluar. Tapi di belakang saya punya teman-teman, punya saudara-saudara yang sangat mendukung kami. Jadi di sini katokon ini bukan hanya sekedar cari cuan. Karena ini ada siklus, mulai dari tanamnya si petani, diolahnya, sampai akhirnya keluar jadi barang seperti ini. Oke. Jadi ki itu dalam bahasa Toraja bersama. Ya. Punya bersama. Jadi kami sama-sama membangun brand ini supaya jadi booming, supaya katokon ini kembali jadi. Tadi saya nggak bisa bilang berliannya Toraja. Gitu. Jadi ada beberapa elemen begitu yang terlibat bersama. Dari petani, dari hulu sampai ke ininya. Oke. Dan saat ini progresnya sudah berapa persen, Kak?
Kami masih sedang berkembang, terus progres. Mudah-mudahan ke depan lebih ini lagi. Karena ini kami masih mencari pasar yang bisa kami masuki. Mungkin dengan cara seperti ini banyak yang lirik kami. Lewat komunitas UMKM, kami bisa dilirik, oh ada loh punya produk yang beda daripada yang lain. Betul. Nah Kak, sebelum kita beralih ke dua narasumber kita yang lain, tentu sesuai tema kita ini kita kan akan berfokus dulu ke katokonnya Kak. Siap. Pasti menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa 1 biji katokon itu sama dengan mencicipi 6-7 biji cabai biasa, sawit biasa. Berarti ada khasiat atau juga pembeda tertentu yang ada dimiliki katokon ini sendiri Kak, boleh dijelaskan? Kalau kamu pecinta pedas, jangan ngaku jadi pencinta pedas kalau nggak akan nambah setelah nambah. Ini agak sarkas juga ya. Jangan ngaku jadi pencinta pedas dan nggak akan nambah makananmu kalau kamu nggak makan coba katokon. Oke, luar biasa. Jadi buat Tribuners mungkin yang penasaran nih, sepedas apa sih katokon, boleh langsung hubungi kemana nih Kak? Bisa langsung hubungi ke saya. Boleh di-share nomor telepon? Boleh. Bisa di 0822 3834 1260. Atau mungkin ada sosial media Kak, Instagram? Kalau di sosial media saya di TikTok ada Warung Gofir. Gofir, mungkin bisa di-spell Kak? W-A-R-O. Warung Gofir biasa. Gofir. Gofir. W ya? Warung Gofir. Oke, Warung Jadi Gofir. langsung Warung Gofir. Kalau Facebook atas nama saya sendiri, Indah Afriani. Oke, buat Tribuners ini yang kepo-kepo, pengen kepo, tahu mungkin harganya berapa Kak gitu. Kalau harga yang pasti nggak akan merobek kantong ya. Cukup makan yang merobek bibir, yang lainnya nggak usah dirobek. Jadi kisaran berapa nih Kak? Kisarannya itu dari harga 25 dan yang paling mahal itu di harga 45 untuk yang bubuk bon cabai karena memang prosesnya agak berbeda daripada sambal tumisnya. Oke, berarti masih affordable begitu ya, baik itu mahasiswa atau ibu rumah tangga maupun juga kalau yang malas, ibu sekalian ya. Kalau ibu-ibunya malas tuh numis tapi pengen makan pedas, calling. Oke. Sudah tersedia. Oke. Nah, kita beralih lagi ke narasumber kita yang lainnya Kak Indah. Nah, ada Pak Yos Pak sebagai ketua dewan penasehat ya Pak, boleh dikatakan tadi Kak Indah sendiri bahwa mengatakan ada beberapa elemen yang terlibat. Pasti salah satunya juga ada berasal dari UMKM naik kelas, Pak. Nah, mungkin sebagai perkenalan dulu bagi Tribuners, Pak Yos bisa memberitahu ya atau menginfokan begitu UMKM naik kelas Provinsi Sulawesi Selatan sendiri itu seperti apa sih, Pak? Apakah komunitas atau organisasi atau seperti apa, Pak? Itu lebih pada organisasi dari sebuah komunitas yang itu sebenarnya itu beliau ini akan lebih menjawab sebagai ketua. Saya sebagai penasihat ini hanya mengarahkan saja kepada para pengurus agar lebih memperhatikan kepada para pengrajin. Ya seperti ini ya. Ini bahannya dari mana, terus kemudian sistem pemasarannya bagaimana, terus kemudian level-level ini akan kita tingkatkan. Seperti teman-teman itu kita evaluasi kami bersama-sama DPD pengurusnya mengevaluasi seberapa lama dan seberapa bagus dan kualitasnya bagaimana sehingga tampak kita layak jual. Betul. Ini sangat penting karena sifatnya kita di sini kepengurusan itu membina kepada para anggota. Seperti apa saja, seperti kuliner-kuliner ini, bagaimana dia bisa bersaing, dan saya juga sebenarnya ada yang makanan-makanan yang lokal yang waktu pada saat-saat saya masih kecil, tetapi sudah sama sekali tidak disentuh, artinya sudah ketinggalan zaman. Seperti ada itu, sama si ingat itu, kalau kita pergi sekolah ada namanya boroncong, gitu kan? Nah itu boroncong. Saya sebaya-baya saya itu masih ada, masih sudah mulai susah dicari, tapi pun masih ada di pasaran. Di pasaran itu biasa saya beli, saya kumpul sama anak-anak makan. Begitu saya perkenalkan, anak-anak itu sudah tidak mau makan. Apa ini ayah? Makanan apa ini, boroncong apa? Maksud saya, inilah saya peran saya sebagai penasihat, menasihatkan, memberikan arahan kepada pengurus agar mencari varian-varian, sehingga tidak
produk lokal itu tidak hilang, tidak musnah. Misalnya ada topping-toppingnya, dikolaborasi sehingga menjadi makanan-makanan kekinian. Diberi topping apa, stroberi dan sebagainya. Nah, itu pihak saya itu mengarahkan ke pengurus agar brand-brand seperti itu dibuat supaya layak menjadi anak-anak juga menjadi mengetahui. Jadi makanan-makanan kekinian. Nah, jadi tidak tertinggal oleh masa. Nah, saya kira untuk kalau perjalanannya ini barangkali Pak Ketua bisa memaparkan apa mulai dari apa. Ya, terima kasih. Tapi kalau dari penjelasan Pak Yo sendiri bahwa berdasarkan kenyataan begitu di lapangan, Pak, masih banyak anak-anak yang tidak mengetahui ada satu kuliner yang zaman dulu begitu istilahnya, baroncong ini ya Pak. Tapi Vio pribadi masih kenal Pak baroncong. Tuhan juga ya Pak. Masih kenal ya. Iya, jadi Vio juga masih banyak Pak di Toraja. Iya, masih banyak juga. Maksud saya begini, diolah itu para pengurus-pengurus kita punya UMKM Selasa Naik Kelas ini memberikan variasi, variasi sehingga sudah bisa mendunia. Jadi adik-adik juga kekinian seperti anak-anak saya itu dan seumur-umurnya yang 20-an tahun, wah enak juga ini. Bisa merasakan dan mengetahui bahwa produk lokal yang jadul ini bisa bersaing juga, bisa dinikmati sehingga ya ditaruh toppingnya apalah, misalnya stroberi, taruhnya sehingga enak juga. Ada sentuhan baru pokoknya Pak gitu ya. Saya kira begitu. Katokon ya. Kayak katokon. Oke, Pak Yos, mungkin juga Tribuners penasaran juga nih Pak ya. Pak Yos ini selaku Dewan Penasehat, itu sejak kapan Pak? Wah, bagaimana barangkali Pak Ketua? Oh iya. Ya. Mungkin bisa dibantu ya. Oke, silakan Pak Afta. Kalau Dewan Penasehat ini ya semenjak berdiri ini, komunitas ini. Jadi saya cerita barangkali mulai dari awal bahwa UMKM Naik Kelas atau komunitas UMKM Naik Kelas itu muncul pada saat awal pandemi, di mana saat itu memang kita beraktivitas di rumah dan lewat berbagai komunitas dan asosiasi usaha bersepakat membentuk sebuah organisasi resmi, kepengurusannya dimulai dari pusat, bahkan di Sulsel juga ada. Kemudian alhamdulillah puji Tuhan saya dimanapkan menjadi ketua DPD awal-awal itu di pandemi. Terus gerakan kami itu memang lebih banyak di awal-awal virtual, kita melalui Zoom, bagaimana kita membina teman-teman pelaku UMKM itu, mulai dari mindset, terus bagaimana supaya mereka memahami fondasi-fondasi berusaha, pemahaman brand, terus kita dampingi dalam untuk pengurusan perizinan, NIB, PRT, halal dan lain-lain, sehingga mereka juga betul-betul mempunyai produk yang berkualitas. Nah, kemudian dalam perjalanan ini juga gerakan ini juga saya nyebutnya gerakan Mbak. Kenapa? Karena ini memang membutuhkan satu frame berpikir bersama dulu. Jadi kami memang memulai dari narasi, dari kegiatan pendampingan kepada teman-teman UMKM. Kemudian ada juga satu komunitas yang kebetulan saya juga perwakilan di Makassar, yaitu Indonesia Brand Activist Network, di mana memang fokusnya IBAN itu adalah memang memberikan peran aktivisnya sebagai support system kepada UMKM. Pelaku UMKM. Jadi UMKM Naik Kelas dan IBAN berkolaborasi membuat sebuah program dan jalanlah sekarang yang dinamakan Festival UNK 2023. Salah satu isi kegiatannya itu adalah karena pas momentumnya di bulan Ramadan, kita buat bahasa Ramadan mulai tahun awal bulan kemarin. Akhir bulan kemarin ya? Akhir bulan Maret. Kemudian sekarang sementara berlangsung, masuk kemarin tahapan exhibition, di mana isi kegiatannya itu adalah pelatihan, gitu, pelatihan, terus ada talk show, ada berbagai macam lah. Yang pada intisarinya adalah bagaimana kami menjemput karya-karya teman-teman di Sulawesi Selatan ini, salah satunya seperti Ibu Ketua Indah, kebetulan beliau ketuanya di Tanah Toraja itu, ketuanya sebenarnya, menjemput produk teman-teman itu untuk kita menjadikan sebuah galeri bersama di workshop kami itu dengan nama brand Warlop. Warlop ini merupakan kepanjangan dari warung lokal brand. Kenapa narasinya lokal? Karena memang kita sadari bahwa kita ini UMKM itu kan identik dengan individunya. Betul. Gitu.
individunya, semangatnya belajar dari pandemi kemarin itu UMKM sebenarnya kan pada prinsipnya semangatnya yang luar biasa. Tetapi memang kekurangannya kami, saya juga kan pelaku UMKM juga kan, brand saya Fried Chicken dan ada beberapa brand-brand kecil kayak kopi kemasan dan lain, minim pengetahuan. Nah, dari sisi itu kami belajar berproses dari 2020 sampai sekarang, belajar dengan berbagai teman-teman, akhirnya kami sepakat membuat sebuah inisiatif gerakan dinamakan Road to Festival UNKI 2023 yang isinya itu melahirkan satu galeri bersama. Saya kembali lagi mencatat perjalanan kemarin, contoh pandemi kemarin, banyak usaha tidak mengenal dia usaha mikro, kecil, menengah atau besar, itu banyak terdisrupsi oleh pandemik, ya kan. Nah, tetapi ciri khas daripada UMKM ini kemarin ya waktu pandemi, mungkin hari ini dijualan bakso 1 minggu, tetapi karena kurang jualan, minggu depannya dia bisa jual nasi kuning. Nah, jadi bervariasi. Enggak, yang catatannya adalah yang harus kita jeli bahwa itulah kekuatan UMKM. Kalau corporate pasti nggak akan mungkin, Mbak. Dia mau merubah SDM sistemnya, betul. Ya kan? Perusahaan besar ini kan, banyak kan kemarin perusahaan-perusahaan brand besar juga terdisrupsi oleh pandemi. Tapi UMKM ya mereka mampu bertahan karena semangatnya itu. Nah, dari titik itulah kami mulai berangkat, kita harus menjadi super system teman-teman, supaya mereka mampu survive, bahkan growth, supaya memiliki bisnis yang berkelanjutan, berdampak dan bermakna, gitu. Dimulai daripada Kota Makassar ini. Kenapa kami memilih workshop kami di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya Kembang Jawa, karena di situ juga ada sejarah perjalanan Kembang Jawa ini dari 1934, kemudian ownernya itu memberikan kami ruang untuk bisa bersama-sama teman-teman UMKM merangkai kegiatan bersama. Setelah itu dari sejarah itu kami juga merangkai sejarah kami sehingga terjadilah sebuah kesepakatan bersama untuk kita merangkai semangat itu menjadi sebuah dampak. Nah, akhirlah galeri dan dinamakan warung lokal brand. Seperti itu sejarah singkatnya. Nah, dari situ kita pengennya kalau Warlop ini bisa maksimal ke depannya, itu menjadi contoh di tempat pengembangan lainnya, di wilayah lainnya, kecamatan kah atau kota atau kabupaten. Nah, ini kita sementara membentuk timnya untuk membuat model bisnisnya. Pengennya sih memang arahnya lebih ke profesional gitu, sehingga teman-teman nanti outputnya teman-teman UMKM yang tinggal memproduksi gitu, kita yang support sistem dari sisi mungkin kurasinya tentang legalitas, terus untuk packagingnya, konsistensi rasanya, itu kan memang membutuhkan support system. Itulah perannya Warlop. Nah, kemudian juga kita mengadakan pelatihan, sehingga harapan kita seperti yang dicerita Bu Indah dan Pak Yos tadi, bahwa dalam perjalanan itu kita tetap menghidupkan UMKM kan sangat luas, ya kan, mulai dari petaninya, ya kan, alur distribusinya di situ, ekosistem ini sangat luas, sehingga bagaimana ekosistem ini bisa tetap berkelanjutan dan berkesinambungan dan berdampak dan bermakna, tentunya ada support sistem akhir pemasarannya. Karena memang itu yang memang yang agak kurang kita di UMKM. Karena memang sih yang melalui kajian dan diskusi dengan teman-teman bahwa memang era disrupsi ini mulai dari era disrupsi digital, kemudian milenial, kemudian pandemik yang dikenal dengan triple disruption, memang membutuhkan banyak peran di situ, banyak energi untuk menyatu, dan kamilah para katakanlah relawan, aktivis brand lokal untuk masuk bersama-sama UMKM kelas untuk membentuk ekosistem usaha. Sebenarnya saya sangat setuju sih dengan statement Pak Apta bahwa kadang itu ada UMKM yang sudah punya produk mungkin atau punya ide mau jual apa, tapi untuk pemasarannya ini mereka masih terbatas begitu. Nah, kemudian hadirlah UMKM naik kelas ini memberi wadah begitu ya untuk kelas terkait kompetensi atau pengetahuan terkait produknya, packaging termasuk itu, dan juga marketing. Tapi Pak, pertanyaannya hingga saat ini bagaimana progresnya? Apakah sudah masing-masing pelaku UMKM yang bergabung sudah mendapatkan respon dari masyarakat? Kita kan ini baru soft launch sebenarnya kemarin ya, karena kan galerinya itu memang semangatnya kebersamaan. Kalau teman-teman sendiri produknya sudah ada di Gelae, sorry saya sebut apa ya,
sudah ada di Modern Mart lah begitu. Sudah ada beberapa, bahkan dari tahun kemarin yang kami support dari sisi memfasilitasi teman-teman terkonek dengan sertifikat halal yang disediakan oleh pemerintah, self declare itu setelah mendapatkan perizinannya itu sudah ada sekarang di modern market. Iya. Banyak kami teman-teman yang bergabung di UMKM Kelas dan di IBAN juga sudah banyak produknya. Ya. Kita lihat tapi memang masih membutuhkan lagi peran sebuah ekosistem pemasaran yang fokusnya pemasaran. Makanya kami inisiasi Warlop ini. Jadi selain sudah ada tersebar di Modern market, kita juga membentuk ekosistem sendiri. Terkait responnya ya kita kan baru perkenalan kemarin kan. Harapannya sih ya melalui semangat yang saya cerita tadi Pak itu ada minimal masyarakat ingin, ini kan dari pemerintah pusat sudah membuat PP ya, kayak bangga buatan lokal yang lain. Kami sih mau membuat kayak gini Mbak, bagaimana PP tersebut atau apapun itu aturan tersebut bisa menjadi nyata, bukan hanya ajakan, tapi wujud nyata kita melihat produk lokal ini loh dari Makassar. Contoh dari Bang Yos, yang seperti Pak Ketua Dewan Pernah saya sampaikan tadi bahwa buroncong terus dikemas dengan supaya bisa bersaing dengan, bukan bersaing sebenarnya, bisa sebanding dengan produk luar. Ada ajakan itu dari pemerintah, terus pada saat masyarakat terinfluence untuk melihat, oh produk lokal kita ternyata buroncong udah bagus juga loh dengan brand luar. Itu poinnya yang kita mau buat, gerakan-gerakan seperti itu sehingga mengajak masyarakat juga tidak hanya dalam konteks 1 kali 2 kali, tetapi berkelanjutan. Itu sih tiba-tiba View terpikirkan ya dari pernyataan Pak Yos tadi bahwa buroncong ini mungkin jika mau diperkenalkan, mungkin bisa ditambah Pak varian maca, red velvet, kayak gitu kan. Jadi lebih membumi. Sembari juga nanti diperkenalkan oleh tentunya para milenial ya, kayak seperti influencer, KOL seperti Mbak ya kan. Iya kan gitu. Betul. Tapi kita tanya dulu Kak Indah nih. Kak Indah, dengan hadirnya UMKM Naik Kelas ini dan juga Kak Indah selaku pelaku UMKM, bagaimana korelasinya? Apakah sudah nyata juga kelihatannya? Nyata. Kenapa saya katakan nyata? Salah satu contoh saya bisa ada di tempat ini ya karena beliau-beliau ini. Dan saya bisa memperkenalkan produk Katokonki ini ya karena beliau-beliau ini. Berarti selain memang ya? Kami disupport, pemerintah Tanah Toraja pun itu sangat mensupport para petani. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Kami pun melalui jalur mencoba membranding kembali ya melalui beliau-beliau ini kami bisa ada di sini. Jadi kalau saya applause buat mereka. Tapi kalau Kak Indah sendiri mungkin produknya hingga saat ini sudah terpasarkan atau terdistribusi kemana saja? Untuk saat ini kami masih memang jangkauannya lokal dulu karena ini baru produk yang sangat baru, newbie banget. Jadi terjauh kemarin itu kami kirim ke Surabaya dengan Jakarta. Itu ada sekitar ke Surabaya kemarin 150 bon lada, ke Jakarta juga sudah ada. Dan mudah-mudahan dengan wadah ini bisa lebih lagi orang bisa ngeliat oh ternyata Sulsel itu bukan hanya punya yang lain-lain, ada satu nih. Ini bukan hanya bicara Tanah Toraja saja, tapi Sulsel loh, Sulsel karena Tanah Toraja tidak bisa terlepas dari Sulsel. Kami ada karena Jadi karena tadi sudah disebutkan sudah pernah terdistribusi ke Surabaya dan juga Jakarta. Tentunya kita harap juga berdasarkan tema kita hari ini menjangkau Indonesia dan hampir sama dengan tagline Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Kita doakan juga Katokonki ini bisa terdistribusi menjangkau Indonesia bahkan ke luar negeri ya. Amin. Oke, kita kembali lagi ke Pak Yos. Boleh. Pak selaku Pak Dewan ini kan tadi dijelaskan bahwa ada satu tupoksi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yos, tapi mungkin boleh didetailkan lagi Pak. Sebenarnya Pak Dewan sendiri ini bertugas atau tugas pokok fungsinya sebagai apa nih Pak di kalangan pelaku UMKM Pak? Jadi begini. Kami ini hanya membantu pengurus DPD agar lebih agresif. Lebih agresif karena UMKM ini adalah bisa menjawab tantangan-tantangan perbaikan ekonomi bangsa. Itulah yang kami selalu support
supaya memperhatikan hasil-hasil dari lokal. Jadi memantau dan anggota-anggota itu kami fasilitasi agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan itu kami sedang menjalankan hubungan kerjasama dengan Departemen Perindustrian, dan mereka itu menyiapkan ada beberapa sesi-sesi mereka yang akan kami ikuti, mencoba mensinkronkan seperti pelatihan-pelatihan pembuatan bakso, pembuatan bakso yang lebih bagus, terus kemudian pelatihan kemasan. Itu sifat saya itu lebih pada mencari partner di luar. Ya, setelah itu tetap kami akan mendorong ke pengurus harian, pengurus seperti Pak Apta ini. Dan Pak Apta itu yang mendistribusikan ke bawah, ke anggota-anggotanya. Terus juga kami juga selalu mendobrak bagaimana, karena UMKM ini tidak bisa juga terlepas dengan sendirinya. Tentu harus ada dibantu oleh Pemda setempat dan DPRD provinsi. DPRD masing-masing maksudnya. Jadi kami mendorong kepada pengurus-pengurus sejajarnya agar tetap mensinkronkan dengan pemerintah daerah dan DPR agar ini bisa berjalan. Karena ini sebenarnya adalah program pemerintah. Keputusan Presiden Menteri Koperasi dan UMKM itu harus selaras. Dan mereka itu sangat terbantu oleh adanya organisasi begini, organisasi UMKM seperti ini. Karena memang itu kami harus selaras. Tantangan jawaban kemarin itu dijawab oleh UMKM. UMKM itu yang adalah sarana yang dapat mendorong perekonomian kemarin, menopang perekonomian. Betul. Terjadinya di pandemi ini. Kalau saya sih sebenarnya bisnis saya itu sesuai dengan profesi saya itu. Lebih pada konstruksi. Pada konstruksi tapi karena melihat ingin fenomena ini sudah semakin hari semakin berubah, saya juga ikut menjadi pemerhati di sini. Betul. Saya terjun di sini. Saya melihat ini. Coba bisa contoh Mbak ya. Kalau zaman-zaman dulu itu sudah mulai ada pergeseran. Coba melihat dulu orang-orang itu pada trennya itu di PNS. Coba lihat. Betul. Semua jadi PNS. Betul. Sampai orang-orang tua kami tuh kalau senangnya yang namanya PNS, maunya semuanya jadi PNS, ya kan? Tapi zaman sudah berubah sekarang. Sekarang kita akan melihatkan bahwa UMKM itu menjadi alternatif. Dan tidak semuanya kan bisa jadi PNS. Tapi ada hanya UMKM ini, pelatihan-pelatihan dari pengurus daerah dan provinsi. Inilah yang kita mau dorong ke masyarakat. Dan ini kita juga akan meminta bantuan kepada berakselerasi dengan pemerintah daerah, provinsi masing-masing, sehingga kita bisa bersinergi. Kita melakukan pelatihan-pelatihan kerjasama, dan itu sudah beberapa kita lakukan. Kemarin alhamdulillah pihak Departemen Koperasi dan UMKM welcome. Kapan-kapan kami akan melakukan show bersama-sama. Dalam arti sama-sama kita mengunjungi teman-teman yang produk-produknya memang bisa menjadi unggulan daerah. Ya, saya kira itu begitu. Dan mereka berjanji akan bekerja sama dengan UMKM. Dan itu kami akan mensupport mereka, dan juga mereka juga akan berterima kasih karena kita bisa membantu program pemerintah daerah. Betul. Sekira yang begitu. Jadi Pak Yos, tadi kan sudah disebut ada beberapa kali kata pelatihan nih Pak ya? Sudah ada berapa kali pelatihan yang dilakukan Pak? Sudah banyak-banyak. Ada apa saja Pak? Pelatihan itu ada pelatihan bakso. Ya, kami menggiring anggota-anggota ke Departemen Perindustrian. Itu ada diklatnya itu. Ada diklat mereka itu. Jadi kita mengikuti juga. Ini ada janjian kami ini ada barista. Barista.
Nah, jadi barista itu kita dorong. Jadi nanti ada beberapa anggota-anggota yang kita sarankan untuk ikut pelatihan barista. Barista kopi-kopi juga itu kan, betul. kopi. Nah, mereka sih jadi kita mengikuti anunya apa? Memang perindustrian itu ada programnya, program pelatihannya. Nah, itu kita akan dorong, itu akan kerjasama dengan UMKM. Nah, nanti akan macam-macam lah ada di situ. Pada tujuannya itu adalah UMKM, kesejahteraan UMKM. Saya kira begitu. Pada intinya ini bagaimana mensejahterakan pelaku-pelaku UMKM yang tergabung begitu ya begitu. Pak dari UMKM. Bukan hanya pelakunya sebenarnya. Oke. Ada apa saja? Pelakunya. Itu salah satu contoh adalah seperti saya. Dengan adanya produk itu bukan hanya sekedar pembuatnya, bukan hanya saya sebagai brandingnya, tapi bahkan petani di belakang saya itu sangat terbantu. Oh, berarti yang di belakang layar juga. Ekosistemnya. Ekosistem ini kan itu kita mau terbentuk. sebuah ekosistem sebenarnya. Ya, karena memang produk yang UMKM khususnya itu, khusus macam kami ya, sambil contoh di kami, banyak petani-petani yang mau diapakan ini katokon gitu. Ya. Sebanyak ini misalnya ya. Mereka sudah tanam. Awalnya kan gini, dulu pandemi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada penghasilan apa-apa. Penghasilan ya, at least kalau mungkin yang PNS ada penghasilan bulanan. Tiba-tiba ada yang di-cut, di PHK lah atau di apa? Ngapain? Lu di sekitaran ini pemerintah sudah sampaikan di sekitaran kita ini banyak tanah kosong. Betul. Akhirnya muncullah salah satu juga program pemerintah, terutama di pemerintah Tanah Toraja, adalah pemanfaatan pekarangan. Ditanamlah sayur, ditanamlah ini, muncul tanam katokon. Tuh sudah tanam katokon, nggak mungkin kan dia makan sendiri. Ya. Bayangkan satu cabe yang setara dengan 6-7 cabai rawit, dia mau makan nggak mungkin. Mau diapain? Oke. Ada yang beli, akhirnya muncul tengkulak-tengkulak lain. Itu kan merusak pasar lagi kan. Ya udahlah kalau gitu, saya ketemu dengan salah satu, dan ini saya puji Tuhan sekali bertemu dengan mereka-mereka ini, para penyuluh-penyuluh yang tangguh, para pengelola BUMDes di sana yang tangguh. Kalau saya bisa di sini share, sampaikan thanks God buat teman-teman ini yang benar-benar mau peduli dengan sekitaran itu. Diolah. Begitu jadi diolah, mau diapain nih? Saya bilang, tenang, kita berdoa, kita cari jalan. Dan untuk saat ini memang produk kami itu hanya melalui sosmed dulu. Mudah-mudahan dengan begini bisa masuk di e-commerce boleh juga ya. Seperti ada yang di sini tertarik, silahkan tinggal hubungi. Jadi memang sangat terbantu. Jadi sangat terbantu. Yang kunci utamanya adalah ekosistem ini yang perlu dikembangkan begitu ya. Bayangkan kalau satu pohon itu bisa pada saat dia masih sehat, satu pohon katokon itu bisa menghasilkan 4 kilo. Dan kalau dia tanam sekian pohon, dikali kita beli ya, kita bukan sekedar comot baru jadi ya, kita membeli. Kami pun membeli ke petani. Ya betul. Berarti kami di situ menghidupi si petani. Betul. Bukan menghidupi dalam artian apa? Artinya kami memberikan suatu jalan lagi petani. Memberikan penghasilan begitu. Bukan hanya sekedar produknya yang cuan, tapi dari belakang pun sudah cuan. Iya. Itu yang ekosistem itu yang sedang kami bangun. Jadi itu tadi sebenarnya bukan hanya bermimpi jadi PNS. Sekarang jadi wirausaha entrepreneur itu menjanjikan kok. Banyak yang berlomba-lomba sebenarnya hingga saat ini. Nah Kak Indah, mungkin tadi sempat dikatakan bahwa satu kali panen itu kan bisa menghasilkan 4 kilo. Nah kalau per panennya itu berapa bulan sekali nih Kak? Dari masa dia jadi benih sampai dia tumbuh itu kurang 3 bulan. Akhirnya bisa panen pertama itu ya. Panen pertama. Panen sampai kurang lebih 4-5 bulan. Satu pohon itu pada saat dia tidak harus kena sakit apa-apa, artinya dia tumbuh subur, tumbuh sehat, bagus seperti yang di foto tadi itu yang hijau merah merona itu, juga. Merah merona juga, dari yang dia hijau sampai dia merah merona itu bisa sampai 3-4 kilo. Mungkin nanti ada inovasi lain apa lagi nih Kak? Rencananya, karena kami menghindari itu patek. Patek itu salah satu penyakit cabai yang benar-benar meresahkan. Jadi mulai dari hijau kami berencana coba bikin dia
Sambal hijau. Sambal hijau. Oke. Jadi kalau di Padang ada sambal hijau, di Toraja juga ada sambal hijau. Katokon sambal hijau. Jadi ada inovasi baru gitu, katokon sambal hijau. Oke. Kalau yang sekarang kan itu sudah bisa dicampur, yang bubuk halusnya bisa dicampur kayak ayam crispy. Jadi bisa kolaborasi fresh chicken tadi ya? Iya. Kita nggak usah kalah sama yang brand besar. Brand besar silakan berkembang, berkembang. Betul. Bersanding, bukan berkembang, bersanding, betul. Bersanding kemudian berkembang. Ya, bukan bersaing. Bersanding kan berjalan sama-sama gitu ya. Bukan bersaing ya. Bersanding. Ya. Bukan jadi saingan, tapi jadi sahabat. Iya, betul. Teman tumbuh. Iya. Teman tumbuh bersama. Kita kelengkapi memang. Hari ini sih banyak dapat insight nih dari para entrepreneur yang sudah hadir di sini. Nah, untuk itu Pak Apta mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak program kerja atau agenda kerja dari UMKM naik kelas Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Fia. Jadi sebenarnya kami itu program kerja kami itu apa yang menjadi persoalan di teman-teman. Saya kembali lagi ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa organisasi UMKM naik kelas Indonesia ini itu berdiri pada saat pandemi. Dan kami itu sekarang sampai saat ini sudah ada di 34 provinsi. Persiapan sudah ada Papua. Bukannya juga di Sulsel kami sudah dari tahun 2020 memang mulai di awal lewat Zoom pelatihan semua. Seperti yang diceritakan Mbak Indah tadi contoh di Toraja, kami juga ada beberapa pengurus-pengurus teman-teman binaan. Salah satu contoh teman kami di Luhut Timur yang memang produknya itu dia belajar itu di awal pandemi tentang membuat keripik dari pisang, karena Luhut Timur kan terkenal dengan pisangnya juga, salah satunya Pangkep dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, setelah kami dampingin terus mereka ada beberapa inisiatif langsung masuk ke Modern Mart, memang masih kendalanya masih belum terlalu maksimal serapannya. Nah, salah satu program seperti pertanyaan Mbak tadi itu ya tentunya pemasaran produk lokal kita. Digagas dalam program bersama namanya Festival UMKM Kelas 2023, disingkat Festival UNK 2023. Itu ada IG-nya. Ya. festivalunk.id. Nah, harapannya kita mulai coba di Sekretariat UNK di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 32 Kembang Jawa, dan sudah berjalan. Setelah berjalan dan saat ini sudah masuk sesi pelatihan pendampingan dan akan ada berbagai event lainnya sampai tanggal 19 April ini. Kedepannya akan kita lakukan di tempat-tempat lain seperti itu. Jadi memang organisasi kami ini dia tidak terlalu seperti organisasi profesi yang lainnya ya, yang memang mungkin sudah lama. Kami memang kumpulan betul-betul kumpulan UMKM, terus di situ ada juga akademisinya seperti Pak Yos tadi selaku Dewan Penasehat, beliau kan juga sebenarnya UMKM juga. Ya. Jadi UMKM ini kan landasan besarnya itu undang-undang tentang UMKM. UMKM ini sebenarnya penggolongan usaha-usaha mikro, kecil, menengah, berdasarkan aset dan omset 50 juta sampai 100 juta, bla bla seterusnya. Itu kan siapapun dia, mau dia usahanya ada brandnya sendiri, apakah dia hasilkan produk atau dia jasa, itu UMKM. Tetapi kami memang dalam perjalanannya ini kami memang mau mengangkat sebuah makna bahwa kita mempunyai sebenarnya kekayaan lokal, mulai dari makanan, minuman, khas-khas lokal, terus berbagai tujuan lain, berbagai produk lain, dan mungkin skill-skill lain. Teman-teman juga yang milenial yang mempunyai skill kreativitas juga kita juga akomodir, sehingga itu menjadi sebuah semangat bersama begitu. Nah, itulah programnya kita, bagaimana teman-teman ini bisa ditahu oleh masyarakat, minimal di masyarakat Makassar dulu. Betul. Kita mulai dari Makassar, kota kita tercinta, bekerja sama dengan pemerintah, harapannya kita juga diakomodir oleh pemerintah kota tentunya. Dan apabila berhasil, kita beranjak ke tempat-tempat lain. Itu sih Mbak, sebenarnya simpel. Kita tidak terlalu kaku-kaku amat di dalam menerjemahkan program-program, karena kan kita memang pelaku UMKM juga. Gitu, seperti jadi itu. Sambil cari insight baru juga ya. Yes, kita update dengan sharing juga sama pelaku yang lainnya. Nah, dari situ kan kalau kita sering rutin melakukan, akan tumbuh lagi ekonomi kreatif baru di bidang pariwisata kan. Ada pariwisata contoh yang seperti Mbak Indah, itu kan bisa menjadi agrowisata ke depannya. Kalau memang berhasil membuat sebuah ekosistem penjualan lombok katokon dari hulu sampai hilir. Salah satunya itu targetnya. Targetnya itu kan hidup lagi sentra UMKM baru di sektor pariwisata gitu. Betul.
contoh mungkin yang di Luhut Timur pisang, yang ada ini di depan ini produknya Abu Bonbon ya, itu anak muda, dia berani membuat sebuah produk baru lewat memberdayakan petani di sana, bahan bakunya dari petani pisang, dia membuat dalam bentuk produk. Kalau itu berhasil juga melalui organisasi ini dan berbagai asosiasi yang tergabung yang berkolaborasi dalamnya kan akan menjadi sebuah ekosistem baru. Dan kalau dikemas lagi dengan kreativitas lainnya akan jadi cerita. Dan itu kan ada sebuah membuat masyarakat untuk apa sih yang ada cerita lah begitu yang membuat makna. Itu kan sebuah anu baru, ekosistem baru bisa tercipta. Kemudian jika berhasil juga bisa menjadi lapangan pekerjaan. Itu poinnya. Itu yang poinnya. Itu tadi saya bilang tadi. UMKM itu bukan hanya ownernya berdiri sendiri. Enggak. Owner tuh nggak berdiri sendiri. Nggak akan jadi satu UMKM kalau kami nggak punya orang-orang hebat di belakang. Iya, betul. Saya nggak akan jadi katokon seperti sampai jadi bubuk itu kalau nggak saya punya orang-orang hebat di belakang. Petani yang hebat, pengurus yang hebat. Dan itu saya bilang betul-betul ekosistem itu terbentuk. Nyata, betul. Tapi berproses. Iya, berproses. Masih meniti begitu ya. Tapi walaupun masih meniti sudah ada hasilnya begitu. Seperti yang di depan ini kan ini adalah barang-barang dari Warlop ya Pak. Warlop ini. Mungkin Pak Yos mau menjelaskan Pak. Saya kurang tahu nih. Paham ya apa? Jelaskan kita asal-asal produk ini. Jadi Warlop ini merupakan solusi daripada keresahan kami pengurus yang memang mungkin selama ini kita sudah ada inisiatif memasukkan di Modern Mart, tapi mereka masih terkendala dari sisi digital marketingnya, terkendala dari sisi mengatur konten kalendernya, bekerja sama dengan influencernya. Why not kita create satu platform bersama untuk pemasaran, fokusnya di pemasaran. Tercetuslah gagasan bernama Warung Lokal Brand disingkat Warlop. Mungkin bisa ditampilkan barangkali ada tadi profilnya Warlop. Supaya pemirsa Tribun Timur juga bisa bahwa Warlop itu memang sebuah ekosistem usaha, tepatnya galeri, diawali di galeri dan prosesnya kita melalui tahapan kurasi. Kita mengkurasi produk-produk yang akan masuk di galeri kami itu, kita awal dari Kembang Jawa itu kita berikan pelatihan pendampingan. Kalau contoh dia belum punya ini BPRT halal, sekarang sementara berlangsung ini. Sementara berlangsung di workshop bagi masyarakat Makassar kalau mau jalan-jalan tidak apa-apa, belajar bersama di sana. Berlangsung sampai jam berapa nih ya? Besok masih ada. Oh besok masih ada. Lusa, Senin, Shopee, UMKM juga masuk. Jadi kita sebenarnya menjadi penjahit-penjahit lah begitu semua elemen-elemen yang mau bersama peduli terhadap UMKM. Warlop inilah solusinya sebenarnya. Ada semangat bersama, platform bersama yang harapan kita bisa menjawab salah satu persoalan-persoalan pemasaran produk lokal. Gitu sih. Tapi yang Vio penasaran kalau misalnya kita balik terkait tema kita hari ini, mungkin Pak Apta, Pak Yos dan juga Bu Indah Kak Indah sendiri bisa beritahu kepada Tribuners nih, kalau misalnya sajian yang cocok untuk dikonsumsi dengan cabai atau olahan katokon ini ada apa saja nih? Misalnya kalau dari Toraja mungkin ada produk atau kuliner apa nih yang cocok dengan katokon ki gitu? Kalau dibilang kuliner apa, karena ini katokon merupakan ciri khas dari Toraja, everything kuliner Toraja itu cocok dengan itu. Oke. Nggak usah kuliner deh. Indomie anget-anget, lagi cuaca dingin, hujan-hujan, taburin tuh bon cabe. Betul, jadi sudah ternikmati kembali. Cuman sekedar makan tempe goreng, dipakein sambal. Kalau boleh ada yang tadi yang tampilan produk itu kan sudah ada macam-macam, ada sambal tumisnya, ada bubuknya, ada beladanya. Jadi semua jenis makanan bisa. Walaupun mungkin dengan nasi hangat aja juga cocok ya. Saya bilang kalau jangan ngaku jadi pencinta pedas. Kalau kamu nggak makan katokon nggak akan nambah nasi kamu. Catat nih Tribun. Catat tuh. Yakin pasti bakalan nambah. Mau pakai cuman nasi panas doang dicocolin. Sangat cocok ya. Tapi kalau mungkin Pak Atta atau Pak Yos sudah rasa katokon ki? Aduh. Nggak sanggup ya Pak.
Udah dari kecil, enak banget ini. Jadi ini begini, saya ini pencinta makanan pedas. Itu katokon ini punya cita rasa yang luar biasa. Beda. Jadi sangat beda dengan cabai-cabai yang apa yang di pasaran yang lonjong-lonjong itu. Ini kan agak bulat-bulat. Paprika. Nah ini Paprika kayak mini, paprika mini. Itu dia punya rasa itu harum. Ada aroma Khas tersendiri dan memang itu enak. Pedis tapi enak. Luar biasa. Nah, ini kemarin waktu ada acara talk show yang kemarin. Terus kemudian kebetulan ada teman bikin di Facebook saya live, itu sebenarnya teman-teman saya yang di Surabaya, di mana apa semua, saya mau pernah mencoba. Mereka sudah tahu pernah mencoba lada katokon ini dan dia mau minta dia mau minta bibitnya. Yang ada komen di Iya, ada komen semua. Bagaimana caranya untuk Pak Yos minta saya dapatkan bibitnya? Karena saya sekarang ini tidak mungkin minta kirim, saya mau juga menjadi produksi di sini. Karena saya tahu rasanya bagaimana, enak banget begitu. Tapi katokon itu nggak bisa nanam sembarang, Pak. Iya, betul. Nah, harus di makanya. ketinggian tertentu ya. Iya. Katokon itu nggak bisa, walaupun dia kayak macam sekelas, kalau di sini apa ya, mungkin Malino kali ya. Itu akan beda. Iya, mending beli di hargain aja. Ini juga. Makanya kami itu mengemasnya itu ada yang semuanya ready to use, semuanya siap untuk digunakan. Nggak sistem PO. Nggak sistem PO. Artinya barangnya pun langsung makan gitu kan ya, nggak perlu diolah lagi. Makanya untuk menjaga kualitas itu ada yang keringnya, Pak. Keringnya itu siap untuk dikirim jauh, mau sekian lama pun bertahan. Pak. Jadi boleh Pak disampaikan ke temannya lagi Pak. Jadi kode lagi sama saya Pak. Ini maksud saya cuma menjawab saja. Saya kan udah buka jalan Pak. Bisnis jalan. Oke. Ya baik, itu luar biasa. Jangan ditutup dia punya bisnis. Ini orang bisnis ini suka nih. Kalau saya kan beda saya punya nih. Mau apa menyebarkan gitu. Ilmunya apa? Makanya tadi Vio mau tanya Pak sebenarnya. Kayaknya nggak masalah ya. Makanya langsung sama Iya. Langsung dipotong Pak ya. Oke, baik. Jadi mungkin Pak Yos bisa sampaikan ke temannya ya Pak, bahwa beli aja. Iya, nggak usah capek-capek ditanam. Daripada nunggu sampai 4 bulan baru tumbuh, baru belajar berbuah, gitu disemain lagi, diproses lagi, dan itu bukannya apa ya? Katokon ini unik. Dari prosesnya dia pemilihan bibit sampai dia jadi biji, sampai dia jadi barang ready to use, itu unik dia. Kemarin saya tadi malam saya di WA sama teman-teman di BUMDes. Aduh, ampun kayak ini permintaan. Kenapa? Saya sudah kayak mau menangis darah di sini, tahan ini uap lombok. Panas gitu ya. Uap cabenya. Pedis. Karena dia minta bubuk mau dikirim, itu uapnya itu yang nggak kayak orang habis dimarahi ya. Mengalir terus dari matanya. Pedis sekali dia bilang. Saya tobat, saya salut sama ada ibu, ada namanya Bu Ririn. Beliau yang mengolah ini. Dia tuh bisa tahan berjam-jam di situ. Wow. Makanya saya bilang, daripada capek-capek Pak, kembali lagi. Itu pengolahannya benar-benar ajaib loh itu katokon. Makanya saya bilang ini barang katokon ini salah satu berliannya Tanah Toraja. Butuh effort Pak ya butuh effort banget mengelolanya Pak. Dari dia biji aja nggak sembarang bibit dipilih. Disemainya aja nggak sembarang. Belum lagi kalau dapat sakitnya. Oke. Kalau kena patek itu tanah harus dikosongin loh. Nggak bisa habis dia kena begitu nggak bisa langsung ditanam lagi Pak. Dia harus dibersihkan dulu tuh lahannya. Berapa lama? Dan itu harus didiamkan sampai 3 bulan bahkan sampai benar-benar virusnya itu hilang banget. Itu Pak. Jadi benar-benar effort Pak. Daripada capek Pak. Cocok. Iya. Jadi mungkin pas tanam mungkin saja. Kalau misalnya ditanam di luar ya Pak, terus nggak ada patek gitu ya, malah mempengaruhi tanaman lain Pak. Tapi memang ini katokon ini tidak pernah sejumpa di tempat lain. Memang itu khasnya memang Toraja. Toraja Pak ya. Saya orang-orang kalau saya jelasin itu tentang lada katokon, yang mana itu? Yang mana itu lada katokon? Yang mana? Jadi memang itu kayak
spesifiknya itu tumbuhnya di Tanah Toraja. Ini ya, ada kemirip-miripan yang saya lihat itu suhunya ya. Ada kemirip-miripan di Malino. Tapi tidak ada juga di Malino. Nah, saya tanya-tanya teman-teman yang agrikultura di sana, tidak ada. Memang dia pernah mencoba. Mungkin mereka pernah mencoba, tapi hasilnya tidak seperti itu. Ya. Kalaupun dia tumbuh, mungkin dia kualitasnya jauh. Nah, memang itu mempengaruhi juga suhu dan tanah yang di tempat itu wadah yang tumbuhnya. Oke Pak, for the closing statement, kalau Pak Yos sendiri mungkin ada harapan yang mau disampaikan terkait tema kita hari ini kepada Tribuners, silakan. Oke, terima kasih kepada Tribun yang telah memberikan kami kesempatan, dan saya sebagai pembina penasihat daripada UMKM naik kelas ini selalu sangat berharap kepada para pengurus-pengurus DPD untuk tetap selalu eksis, walaupun bagaimana keadaan ekonomi, tetapi semangat teman-teman itu harus dipupuk, dijelasin semua, direkrut semua teman-teman apa masalahnya, dan evaluasi apa sehingga produk-produk kita ini, produk-produk anggota kita ini bisa daya saingnya lebih hebat. Betul. Mengikuti zaman. Dari zaman ke zaman akhirnya produk ini kita menjadi produk andalan Sulawesi Selatan. Saya kira begitu. Oke. Terima kasih Pak Yos. Kita akan beralih ke Pak Apta. Sebagai closing statement Pak Apta, mungkin ada harapan yang mau disampaikan dan juga pemberitahuan atau informasi kepada Tribuners mungkin yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih tentunya kepada pihak Tribun Timur yang sudah mengundang kami untuk bisa bercerita di sini, merangkai makna. Tentunya harapan kita ke depannya bisa berkelanjutan. Seperti yang saya paparkan tadi bahwa pokok-pokok persoalan tadi, terus kami sudah mengisi sebagian kecil solusi-solusi buat UMKM. Kami masih membutuhkan, harapan kami tentunya masih membutuhkan peran-peran semua pihak agar daya saing UMKM itu dan produk lokal semakin bisa bersanding dengan brand-brand yang sudah ada sekarang ini. Tentunya terkhusus dari dukungan dari Perda ya, dari pemerintah daerah agar bisa mendukung kami dan semua pihak agar tentunya apa yang kegiatan kecil yang kami lakukan ini bisa berkelanjutan, berdampak, dan tentunya bisa menjadi memotivasi, menjadi makna buat banyak pihak. Tentunya kami juga masih membutuhkan banyak teman-teman lainnya. Kalau mau bergabung silakan berkunjung ke workshop UNK di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 22 Kembang Jawa. Di situ kita bisa bercerita bersama bagaimana kita membangun, merangkai sebuah semangat bersama untuk memajukan Sulawesi Selatan dimulai dari Kota Makassar. Mungkin begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Apta. Jadi memang pemberitahuan kepada Tribuners bahwa wadah untuk sharing-sharing ini terbuka dengan sangat luas dari UMKM naik kelas itu sendiri. Oke, terakhir nih, Kak Indah mungkin bisa memberikan closing statement juga terkait tema kita hari ini, Katokon Tanah Toraja menjangkau Indonesia, dan juga mungkin ada pemberitahuan mau sampaikan sesuatu kepada Tribuners, silakan. Oke. Pertama, saya betul-betul berbangga hati bahwa saya bisa duduk di sini bersanding dengan orang-orang hebat, bisa menyampaikan sesuatu yang selama ini terpendam di Tanah Toraja, dan yang sekiranya bisa menjadi, itu tadi saya katakan, terus saya katakan bahwa Katokon ini adalah berlian Tanah Toraja. Harapan saya bahwa pihak-pihak stakeholder lainnya bisa melihat kami, bahwa dengan kami bukan hanya sekedar owner yang terbantu, bahwa banyak orang yang terbantu dengan adanya UMKM. Betul. Dengan adanya produk ini, harapan saya sih semoga Katokon pun bisa muncul kembali, bisa terkenal di luar, bukan hanya di Indonesia, bahkan bisa mendunia. Amin. Dan nama Toraja bisa naik bukan hanya karena kopi, bukan hanya karena pariwisata, tapi Toraja pun bisa dikenal dengan Katokonnya. Betul. Oke, jadi memang besar harapan dari Kak Indah dan juga pastinya Pak Yos dan Pak Apta dalam hal ini Katokon bisa jadi primadona baru begitu, kembali terbangun untuk menjadi primadona dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan bisa mendunia bahkan go internasional. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Kak Indah, Pak Yos dan Pak Apta atas waktunya, sukses dan sehat selalu. Amin.
Saya juga sampaikan terima kasih kepada Tribuners yang hingga saat ini masih menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno, mewakili ketiga narasumber dan juga tim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.